Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Hasto Kristianto, Johannes Oberlin Lumban Tobing, dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Selamat sore Bang Jo dan Pak Yudi. Sore Mbak, sore Bang Jo. Ya Bang Jo, saya ke Anda terlebih dahulu. Bagaimana Pak Hasto di sini menyikapi putusan pra-peradilan kemarin itu? Ya, gagal sungguh yang pasti kami sangat kecewa lah ya, karena memang ini di luar ekspektasinya kami. Karena dari awal kami mengikuti persidangan ini, begitu kita daftarkan, saya melihat wajahnya yang mulia Pak Hakim ini wajah-wajah yang jujur kan gitu ya. Kami melihat dan kami yakin bahwa peradilan ini akan diputuskan dengan sesungguhnya dan sejujur-jujurnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana yang mulia majelis ini menyampaikan bahwa harus tercipta perdebatan yang intelektual. Nah, tetapi setelah kami ikuti persidangan yang hampir 7 hari itu, ya faktanya kami menerima keputusan yang seperti itu. Jadi memang sungguh kami kecewa. Yang kedua, bahwa memang kami menyikapi justru ini adalah peradilan keputusan yang sesat, gitu ya. Keputusan yang amat dangkal, ini bukan menjadi pembelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi ini menjadi pembelajaran kebodohan, gitu ya. Iya, maka yang pertama tadi, yang perlu saya sampaikan bahwa Bang Jo, saya potong dulu. Bicara tadi Anda mengatakan keputusan dari hakim ini keputusan yang sesat, begitu ya. Ini kan sebenarnya tidak ditolak, tapi tidak diterima di sini ya kan. Dan bahkan tim hukum dari kubu Hasto ini bukannya seharusnya bersyukur ya. Kalau hakim kan justru kan seperti memberikan clue-nya begitu. Oh, salahnya di sini, harusnya memberikan syarat-syarat administratif atau dipenuhi seperti ini. Bukan bersyukur. Jadi maksudnya begini loh, kan kita minta kepastian hukum kan. Ini saya coba bacakan ya amar putusannya ya. Yang pertama, bahwa yang satu menerima eksepsi termohon. Yang kedua, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon disebut obscure libel, dianggap kabur tidak jelas. Gitu kan. Jadi apa ya sekelasnya kami nih, ada di situ Prof. Todung Mulia Lubis, ada Dr. Magdir, membuat permohonan yang kabur tidak jelas itu, ini kan sungguh tidak masuk akal nih. Nah, yang tidak masuk akal lagi, apa alasannya? Bahwa hakim memutuskan kenapa sprindik itu, yang 2 sprindik itu digabung menjadi 1 dalam permohonan. Harusnya terpisah, itu kan alasannya. Nah, maka sehingga saya menyampaikan, kalau nanti KPK mengeluarkan 100 sprindik, maka kami mengajukan permohonan gugatan 100 gugatan, gitu loh. Logikanya kan begitu. Sementara ajas pengadilan itu apa? Peradilan itu menyatakan ini cepat, mudah, murah, dan terbuka, kan itu kan ajasnya. Nah, jadi memang sungguh tidak beralasan ini. Sepanjang saya kan cukup merasakan bagaimana yang satu minggu, 1 pekan kita bersidang itu, satupun pertimbangan-pertimbangan keterangan-keterangan dari saksi fakta, keterangan-keterangan ada 3 ahli kita, ahli pidana, satu pun tidak ada dalam pertimbangan itu. Sementara hakim ini menyampaikan sebelum pembacaan putusan, ini ada 364 halaman. Ya kan, faktanya yang dibaca cuma 6 halaman kok. Emang kita nggak ngikutin. Nah, jadi sungguh kami kecewa. Maka dalam waktu 1-2 hari ini kami akan ngambil tindakan secepatnya terkait dengan keputusan ini, gitu loh. Apa sudah dibicarakan apa tindakan selanjutnya? Ya, kami akan mengajukan kembali permohonan pra peradilan, gitu. Karena dengan alasan harusnya dalam putusan itu kan hakim ini kenapa digabung permohonan sprindik itu, harusnya terpisah. Ya sudah, kami akan kami ikuti. Jadi kami akan segera mengajukan permohonan pra peradilan dalam waktu dekat ini. Gitu. Baik, saya ke Pak Yudi. Pak Yudi, apakah memang dengan putusan hakim mengenai pra peradilan yang tidak diterima kemarin itu, apakah memang ini sebenarnya menjawab mengenai tuduhan adanya politisasi dalam masalah ini? Ya, kalau masalah politisasi kan dari awal saya sudah
sampaikan ya, tentu KPK berdasarkan dengan penegakan hukum ya, proses yang sudah berlaku. Namun memang kalau kita melihat dari putusannya, itu saya melihat ya secara helikopter view lebih jauh ya, bahwa ternyata kalau kita lihat ya, sebenarnya kan permasalahan terkait dengan permohonan kemudian jawaban termohon itu kan tidak terlalu dilihat ya dalam putusan. Padahal ketika kita kemudian melihat dari sidang pertama sampai sidang ketujuh kan semua dibongkar gitu ya. Saya sendiri kalau masalah dua sprindik sebenarnya sih tidak jadi masalah ya. Kenapa? Jadi saya justru berharap putusannya itu jelas ya, diterima atau ditolak. Kalau diterima kan tentu KPK akan kemudian melakukan mengeluarkan sprindik lagi ya. Kalau terima ya lanjut. Tapi kan apapun itu, bahwa artinya sampai saat ini ya surat perintah penyidikan yang dilakukan oleh KPK masih sah. Oleh karena itulah maka saya melihat bahwa hakim sepertinya memberikan ya kesempatan kepada KPK, walaupun dari pihaknya Pak Hasto bisa mengajukan pra peradilan lagi, karena kan itu bukan nebis idem ya kalau ketika diajukan lagi, yaitu memberikan kesempatan kepada KPK untuk kemudian menuntaskan kasus ini untuk sampai ke persidangan pokok. Karena kita lihat kan kemarin sebenarnya KPK dalam jawaban dia sebagai termohon itu sudah memberikan clue ya mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh Pak Hasto yang mereka temukan bukti dan faktanya terkait dengan dua sprindik tersebut, baik itu kasus suapnya sama-sama kasus perintangan penyidikan, untuk segera dibawa ke persidangan pokok. Jadi menurut saya bahwa ya putusan ini sama seperti misalnya kita bertinju ya, main juara bertahan gitu kan. Dia mau putusannya NO, mau putusannya ditolak pun dia tetap memegang gelar itu. Jadi saya pikir sekarang fokus aja kepada KPK ya sebagai penegak hukum ya untuk menuntaskan kasus ini segera kemudian, karena kita melihat kemarin kan KPK menunggu nih hasil dari pra peradilan. Nah sekarang seperti yang disampaikan oleh juru bicara bahwa akan terus ya tentu apa yang akan selanjutnya saya pikir ya tinggal pertama menuntaskan kasusnya, kemudian yang kedua tentu kemudian memanggil kembali Pak Hasto sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan seperti itu sambil menunggu apakah pihak dari Pak Hasto akan melakukan pra peradilan lagi dengan tadi petunjuk dari hakim adanya dua sprindik terhadap orang yang sama tapi masing-masing itu berbeda gitu kan. Ya baik, Pak Yudi, saya ke Bang Jo lagi. Nah, Bang Jo, ini kan daripada ingin mengajukan pra peradilan lagi, kenapa sih nggak memang mengikuti saja gitu loh proses pengadilannya? Toh juga karena selama ini kan dari Pak Hasto mengatakan bahwa sebenarnya memang tidak ada keterlibatannya dari yang memang yang sudah disangkakan kepadanya, Pak Hasto tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada KPK. Jadi kalau begitu ya dijalankan saja prosesnya. Nah, jadi saya ralat dulu pernyataan saudara Yudi tadi itu. Jadi jangan dianggap bahwa status tersangka itu menjadi sah. Tolong dipelajari. Kita mengajukan permohonan itu kepada pengadilan untuk meminta kepastian apakah status tersangka itu sah atau tidak. Itu dulu. Jadi jangan dibilang udah sah. Kenapa? Ya putusannya kan apa? Kemarin kan tidak menerima. Iya kan? Jadi jangan dibilang jadi udah sah atau tidak. Jadi maksud saya supaya memberikan pemberitaan yang baik, yang benar kepada masyarakat. Gitu dulu. Nah, yang kedua, untuk tindakan lebih lanjut mengenai apakah Mas Hasto bersalah atau tidak, itu kan kita mengikat kembali putusan di tingkat pertama, naik dibanding sampai kasasi Mahkamah Agung. Ingkrah itu tidak pernah ada menyebutkan nama saudara Hasto di situ. Iya kan? Nah, tetapi sekarang dikeluarkan sprindik lagi, disebutkan di pasal sprindik yang 152 itu menghalangi merintangi. Nah, jadi memang kita sungguh tidak masuk akal ini bahwa dalam putusan itu sudah jelas saudara Hasto tidak terlibat, tetapi dipaksakan dibuatkan tersangka. Setelah dibuatkan tersangka, kami yakin KPK itu baru sibuk untuk mencari barang buktinya. Di persidangan itu kami melihat bagaimana para kuasa hukum dari termohon itu
Untuk membuktikan buktinya itu mereka itu hanya memberikan dari kopi ke kopi, tidak pernah menunjukkan aslinya. Nah, suatu ketika mereka mau berubah keterangannya, tentu majelis juga sudah menolak itu. Karena apa yang sudah diputuskan di dalam persidangan itu yang menjadi fakta yang sesungguhnya. Nah, dari seluruh rangkaian yang ada, bagaimana perdebatan antara kita dengan kuasa hukum termohon, di sana kita bisa saling membuktikan kok bagaimana keterangan daripada saksi fakta, keterangan para ahli. Jadi kita yakin betul memang bahwa sesungguhnya kita ini akan dikabulkan. Itu. Jadi jujur kembali saya katakan memang ya ini peradilan yang sangat sesat ya. Jadi jarang sekali kita melihat peradilan itu keputusannya NO tidak diterima. Biasanya ditolak atau diterima, kan itu saja. Ini syarat formil yang menjadi pembahasan karena dianggap menjadi permohonan yang kabur. Itu yang membuat kami kecewa terhadap keputusan hakim kemarin itu. Ya, Bang Jo, saya mau ke Pak Yudi. Pak Yudi, ini pandangan Anda dengan adanya perbedaan pandangan di sini antara hakim dan juga kubu Hasto ini terkait dengan putusan tidak diterima pra peradilan ini, jadi apa nih selanjutnya yang harus dilakukan? Ya, menurut saya kan tidak masalah ya ketika kemudian pihak dari Pak Hasto ya dalam kutip menolak ya dengan apa yang disampaikan oleh hakim dalam putusannya. Namun kan putusan hakim apapun itu, sepahit apapun itu ya tetap harus dihormati dan tetap berlaku ya, bahwa tadi saya katakan bahwa ketika KPK mengeluarkan sprindik itu adalah yang sah gitu ya, sampai kemudian ada perintah ya dari putusan pengadilan praper misalnya untuk kemudian menggugurkan dan menganggap tidak sah. Jadi sampai saat ini saya masih menganggap bahwa sprindik KPK adalah sah sampai ada putusan pengadilan berikutnya, pra peradilan berikutnya ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu bahwa KPK jangan terlalu lama lah, jangan terlalu bertele-tele atau berlarut-larut ya terkait dengan penanganan kasus ini. Tentu energi bangsa kita kan sudah sangat tersedot ya untuk terkait dengan kasus ini. Saya pikir kasus ini kan sudah sangat mudah lah. KPK tentu sudah mempunyai alat bukti dan lain sebagainya. Jadi KPK juga harus kita support nih keberaniannya untuk kemudian kasus ini bisa selesai, biar nanti pembuktian di perkara pokoknya di sidang pengadilan tindak pidana korupsi itu kan semakin jelas ya. Karena kalau dalam peradilan kan waktunya singkat, hakimnya juga hanya satu. Jadi kan pandangannya tentu akan sangat berbeda. Dan kita tahu bahwa saya melihat sendiri dalam sidang-sidang live di YouTube ya, sebenarnya kan hakim itu menggali loh ya terkait dengan apa yang terjadi baik dari pihak permohon maupun termohon. Namun kemudian ketika kemudian putusannya adalah seperti itu ya tentu ya kita harus hormati ya. Putusan ini kan juga dulu waktu Firly Bahuri pra peradilan juga sama ya, NO ya. Tapi kemudian Firly mengajukan kembali tapi dicabut ya. Jadi kita tunggu saja sebenarnya dari pihak Pak Hasto akan majukan pra-per lagi atau tidak. Tapi kalau dari pihak KPK tentu yang ditunggu oleh masyarakat adalah penuntasan kasus ini, karena sprindik yang mereka keluarkan masih berlaku dan tentu penuntasan kasus merupakan hal yang ditunggu oleh masyarakat. Seperti itu, Mbak. Baik. Pak Yudi dan juga Bang Jo, terima kasih sudah berbincang dengan Metro hari ini. Tentunya kami juga semua tetap menunggu bagaimana penuntasan dari kasus ini supaya semuanya bisa berlangsung dan berakhir seadil-adilnya. Terima kasih Bang Jo, Pak Yudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.